Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi nih kelas pelayanan prima. Kita akan berbicara mengenai pelanggan. Tema konten hari ini berbicara mengenai pelanggan, jenis-jenis pelanggan, dan ukuran kepuasan pelanggan. Pertama, kita harus mengetahui pelanggan itu apa sih? Menurut Gaspar, pelanggan itu adalah semua pihak yang menuntut perusahaan memenuhi standar produk tertentu secara tidak langsung akan memberikan pengaruh pada performansi perusahaan dan manajemen perusahaan. Di sini pelanggan ya bisa diartikan bukan cuma pembeli saja ya, tetapi juga karyawan, supplier ya. Itu mereka semua terutama yang melakukan pembelian secara rutin, terutama yang bekerja terhadap perusahaan itu bisa disebut pelanggan ya, karena mereka secara tidak langsung menuntut perusahaan agar memenuhi kualitas tertentu dan memperbaiki performansi manajemen atau performansi perusahaan dan juga manajemen perusahaan. Menurut Main dan kawan-kawan sendiri, pelanggan itu sebenarnya tidak bergantung pada perusahaan. Justru perusahaanlah yang bergantung terhadap pelanggan agar bisa memenuhi tujuannya. Kenapa begitu? Karena pelanggan bisa saja pindah ya, pembeli atau karyawan itu bisa saja pindah dari perusahaan atau pindah membeli dari ke perusahaan lain. Maka dari itu sebenarnya yang bergantung ialah si perusahaan terhadap pelanggan. Penting bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Baik itu kualitas produk barang dan jasanya maupun kualitas pelayanan primanya, sehingga bisa menjaga kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas bukan saja biasanya akan terus membeli pembelian secara rutin, tapi juga mempromosikan kepada kepada orang-orang lain, sehingga pada akhirnya yang diuntungkan adalah si pihak perusahaan. Oke, kemudian jenis-jenis pelanggan ya bisa dibagi dengan gender, rentang usia, ruang lingkup, sifat dan karakteristik. Misalkan gender, ada gender pelanggan wanita, ada pelanggan pria. Biasanya ada suatu stereotip ya, generalisasi secara umum pelanggan wanita itu lebih susah untuk dipuaskan, lebih susah dalam mencari barang, lebih susah memutuskan akan membeli yang mana ya. Kadang mereka kalau pelanggan wanita cenderung sudah berkeliling kemana-mana, tapi barang yang dibeli satu atau bahkan tidak ada sekali. Tapi kemudian kalau pelanggan pria katanya lebih mudah dibujuk, jarang membeli, tetapi sekali beli itu cepat prosesnya. Apakah seperti itu? Ya pada umumnya memang seperti itu, tetapi tidak bisa digeneralisasikan juga ya, karena ada juga pelanggan wanita yang nggak perlu muter-muter dulu, langsung tahu apa yang mau dibeli ya. Ada juga pelanggan pria yang justru lebih susah dibujuk. Nah, kemudian berdasarkan rentang usia, ada pelanggan anak-anak, pelanggan remaja, dewasa, dan lanjut usia. Di sini juga ada semacam generalisasi, walaupun sebagian besar sering terjadi ya, walaupun sebagian besar terjadi, walaupun tidak bisa dipakemkan ya secara saintifik. Kadang katanya pelanggan semakin tua usia pelanggan itu semakin susah dibujuk melakukan pembelian. Apakah seperti itu? Ya, pada umumnya memang seperti itu, tetapi tidak bisa digeneralisasikan karena ada saja ya pelanggan anak-anak yang justru pemilih, ada juga pelanggan dewasa yang justru lebih mudah dibujuk. Tapi pada umumnya memang semakin tua usianya akan semakin susah dibujuk, semakin susah melakukan pembelian, semakin susah memutuskan pembelian ya karena mereka tahu mereka bisa mengakses lebih banyak pilihan. Kemudian berdasarkan ruang lingkup, ada pelanggan internal, pelanggan antara, dan pelanggan eksternal ya. Pelanggan internal itu bagaimana sih? Pelanggan internal itu orang-orang yang berada dalam perusahaan secara langsung ya, terlibat dalam proses pekerja perusahaan dan mempunyai dampak langsung bagi perusahaan. Contohnya adalah karyawan, kemudian supplier, ya itu adalah pelanggan internal. Jadi pelanggan itu nggak bisa diartikan cuma secara pembeli aja. Pelanggan itu artinya luas ya, termasuk juga para stakeholder di dalam perusahaan itu adalah pelanggan. Jadi pelanggan internal ini adalah stakeholder internal, di mana itu biasanya adalah karyawan, supply, kemudian para penanam saham itu masuk ke pelanggan internal. Kemudian ada pelanggan antara. Pelanggan antara ini pelanggan yang membeli produk perusahaan, membeli produk barang dan jasa perusahaan, tetapi untuk dijual lagi ya. Contohnya adalah ini ya yang biasa wholesaler, gudang. Nah, itu dia membeli perusahaan tapi untuk dijual kembali itu adalah pelanggan antara. Selanjutnya ada pelanggan eksternal. Ini adalah pelanggan yang membeli, pelanggan akhir yang membeli barang dan jasa memang untuk digunakan oleh mereka ya.
Si eksternal ini jadi dia pelanggan yang bukan bekerja untuk perusahaan, dia murni membeli barang dan jasa perusahaan, bukan untuk dijual lagi, tetapi untuk digunakan oleh mereka. Oke, secara sikap karakteristik, ada pelanggan yang pendiam, ya, yang katanya pendiam ini pemilih biasanya lebih picky daripada yang senang berbicara. Kemudian pelanggan suka berbicara yang cerewet ya, yang biasanya banyak maunya. Ada pelanggan yang ragu-ragu, yang biasanya memilih barang lama karena tidak tahu mana yang harus dibeli. Kemudian ada pelanggan pembantah ya, semakin Anda memberikan tips, semakin Anda memberikan tips keterangan itu biasanya malah justru mereka akan semakin ngotot untuk membeli barang lain biasanya. Kemudian ada yang pelanggan yang sadar. Yang sadar ini artinya mereka aware ya terhadap perbedaan harga, aware terhadap model terbaru dan sebagainya. Sehingga biasa akan lebih susah dibujuk untuk melakukan pembelian. Oke. Kemudian kepuasan pelanggan, bagaimana sih cara mengukurnya? Kita harus lihat dulu indikator kepuasan pelanggan. Pada dasarnya ada dua jenis ya, secara fungsional dan psikologikal. Fungsional itu kepuasan yang diperoleh pelanggan dari pemakaian produk. Contohnya, misalnya seseorang membeli sepatu, kemudian dia merasa senang dan sepatu itu enak dipakai jalan, jadi lebih rajin jogging, itu termasuk kepuasan pelanggan dilihat dari segi fungsional ya. Ada juga yang mengkonsumsi obat, kemudian kita sembuh, itu juga kepuasan yang didapat dilihat dari segi fungsional. Kemudian ada juga yang membeli televisi atau sekarang Netflix ya, itu merasa puas dengan tontonan yang ada, itu juga indikator kepuasan secara fungsional. Nah, selanjutnya ada indikator kepuasan secara psikologikal. Di sini adalah di mana pelayanan prima bermain ya. Setiap orang mungkin bisa memproduksi barang dan jasa yang berkualitas. Tapi apakah mereka bisa memberikan pelayanan yang baik? Karena pelayanan yang baik itu justru yang meningkat pelanggan, yang membangun loyalitas pelanggan. Oke, secara psikologikal, kepuasan pelanggan ini tidak berwujud, tidak memiliki fisik. Contohnya perasaan bahagia karena membeli produk limited edition, atau perasaan bahagia karena mendapatkan pelayanan yang maksimal. Perasaan bahagia karena pada saat dilayani seperti mendapatkan asisten pribadi, itu psikologikal. Oke, kemudian cara mengukur kepuasan pelanggan. Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Pertama, metode 1 ya, metode keluhan dan saran. Metode keluhan dan saran ini jadi ketika Anda selesai melakukan seorang pelanggan selesai melakukan pembelian, itu biasanya diminta untuk mengisi kotak keluhan dan saran ya. Jadi si pelanggan ini bisa melempar unek-unek, bisa juga memberikan saran perbaikan. Kemudian yang kedua itu adalah metode survei ya. Metode survei di mana kalau keluhan dan saran kan secara langsung diminta, metode survei ya di mana orang-orang yang pernah membeli itu dikirim secara random ya, survei yang harus diisi. Kemudian yang ketiga adalah metode mantan analisis pelanggan. Baik, ini kalau mantan analisis pelanggan ya, jadi kita menganalisis kenapa seseorang itu berhenti membeli dari produk kita. Satu pihak tertentu berhenti membeli dari perusahaan kita. Kenapa bisa terjadi? Biasanya kalau yang metode ketiga ini, yang terakhir, mantan analisis pelanggan, itu tidak bisa digunakan untuk menganalisis pembeli yang cuma membeli untuk konsumsi pribadi, tapi mungkin bisa digunakan untuk pembeli yang dia ini membeli dalam jumlah banyak ya. Misalnya Anda dari orang yang Anda supply atau orang yang membeli wholesaler yang membeli dari Anda tiba-tiba berhenti, itu bisa digunakan metode mantan analisis pelanggan. Mungkin mereka berhenti karena ada harga yang lebih murah, atau ada dan kualitas yang sama, atau justru ada yang kualitasnya lebih baik sehingga mereka berhenti membeli produk dari Anda. Oke, sekian dan terima kasih. Begitulah mengenai pelanggan. Kita bertemu lagi minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.